Shalom. Shalom. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini percaya bahwa setiap kita yang percaya bahwa Tuhan Allah adalah juru selamat kita, setiap kita pasti akan dimerdekakan Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Dia Allah kita yang akan memberikan pembebasan bagi kita, amin. Pembebasan apapun itu, setiap perkara apapun, pasti Tuhan akan berikan kemerdekaan bagi kita. Haleluya. Hanya bagi nama-Mu Tuhan segala kemuliaan, kejayaan kekal selama-lamanya Bapa. Nama-Mu yang berkuasa atas seluruh muka bumi ini Tuhan. Bahkan apapun Tuhan, perkara yang boleh kami hadapi Tuhan, tidak ada satupun kuasa yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Dan kuasa-Mu itulah yang membebaskan setiap kami. Kuasa-Mu itulah yang membebaskan, memerdekakan setiap kami. Bukan hanya bangsa ini Tuhan, lebih dari itu Kau sudah memerdekakan setiap hati kami Bapa, dari setiap belenggu dosa kami. Haleluya Yesus. Bagimu segala kemuliaan Bapa, karena lama yang singkat. Katakan Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, yes, berkuasa atasku. Di hadapan Tuhan, yes. Katakan Tuhan, nama-Mu selalu Bapa. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Yes, kami terlalu percaya Bapa. Tuhan, ku bawa rinduku, kamu bagi Tuhan, katakan bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa diam dalam hadirat-Mu. Dalam bayang sekarang, dalam bayang Tuhan, tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang layak ditinggikan dan diagungkan. Sorak-sorai bagi Allah kita. Cara lama yang sikara lama yang syakara lama. Oh Yesus, mari berbahat katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Yes, kami terlalu percaya. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau, Tuhan. Katakan sekali lagi bagi Tuhan, Tuhan Yesus. Tuhan, nama-Mu selalu, hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain selain Engkau Bapa. Yes, berkuasa atasku. Amin Tuhan Yesus. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan di hadapan Tuhan, nyatakan semakin lebih lagi di hadapan Tuhan. Bagi
di hadapan Tuhan. Suaramu, angkat hatimu, katakan bagi Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan kejayaan. Ramaya sigara, ramaya syakara, ramaya sigara, ramaya sigara. Diam dalam memerdekakan setiap kami Tuhan. Engkau yang memerdekakan roh kami Bapa. Engkau yang membebaskan roh kami Tuhan. Engkau yang memerdekakan negeri ini Bapa. Kemuliaan-Mu dinyatakan, dinyatakan, dinyatakan saat ini Tuhan. Kami percaya, kami berlalu percaya Tuhan. Tidak satupun rancangan yang jahat yang Kau rancangan bagi kami. Setiap rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Kami mau belajar taat di hadapan-Mu. Kami mau dibebaskan. Kami mau dibebaskan. Kami mau terus dibebaskan. Kira lama ya sigara lama. Isarkan, katakan, sing with me, oh great, yes, yes, and always sing, oh great, katakan sekali lagi bagi Tuhan,
How great, yes, Yesus is our God. Engkau nama di atas segala nama Tuhan. Namamu besar layak ditinggikan Tuhan. Yes, Yesus. I wanna sing Jesus. Kirala bayang sigara is our God. How great, how great, how great, yes, is our God. Jesus, puaskan kami dengan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Puaskan hati kami dengan hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Kami buka hati kami Tuhan. Kami siap dibebaskan. Yes. How great is our God. How great, wow, Yesus. How great. Mari nikmati. Puaskan hatimu dengan hadirat Tuhan. Siap hai Tuhan, waktu dan tempat kamu serang dari hamba yang membawakan firman Tuhan. Kami akan terus diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiara lama yang syakara rapa yang singgara lapa yang syakara. Terus sembah Dia. Kiara lapa yang syakara rapa yang singgara lapa yang. Mari kita beri tempat yang terbaik buat Dia yang bertakhta dan kemudian Dia yang mau hati kita diberikan kepada Tuhan. Dia yang mau menyerahkan hidupnya bagi kita. Sembahlah Dia, sembahlah Dia. Siapa
damai sejahtera daripada Tuhan melingkupi kami. Darah-Mu yang kudus, kami percikan setiap hati dipercikan oleh kuasa darah-Mu Yesus, sehingga dikuduskan dalam nama-Mu Tuhan. Untuk sebentar kami diuji oleh firman-Mu kembali, dan kami diteguhkan, dikuatkan kembali oleh firman-Mu. Satu patah kata firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja, tapi tentunya akan bertumbuh dalam kami, dan kami akan berbuah-buah lebat dalam Kristus. Berbuah-buah lebat dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teruskan, lanjutkan karya-Mu Roh Kudus. Ibadah ini milik-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya milik-Mu. Terus Tuhan, kami percaya ada banyak tanda-tanda heran akan menyertai kami. Mujizat-mujizat yang heran, segala perkara-perkara yang heran daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan duduk diam mendengar firman-Mu, dan Engkau bersabda bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Amin. Silakan saudara duduk. Ya. Terima kasih untuk para pelayan pujian yang sudah memberkati kita, sehingga kita bisa menikmati kelegaan daripada Tuhan, menikmati kesukaan daripada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, shalom, puji Tuhan. Kita akan bersama memperhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini dengan judul menantang ketidakmungkinan. Menantang ketidakmungkinan. Kok tidak mungkin kok ditantang? Sesuatu yang serba tidak mungkin ya mengalir begitu saja dan tidak perlu ditantang, kalau bisa dihindari. Tapi ini dihadapi, menantang ketidakmungkinan. Dalam hidup itu banyak ketidakmungkinan pasti. Dalam hidup itu banyak ketidakmungkinan. Mungkin kalau kita ngatur bisa pekerjaan kita, mungkin kalau kita bisa ke depan lebih baik lagi, mungkin kita lebih sehat lagi. Mungkin masalah-masalah, persoalan, pergumulan hidup kita. Dalam hidup itu pastinya banyak ketidakmungkinan. Dan hari ini saya percaya ketika ketidakmungkinan itu dibukakan firman-Nya bagi kita, hal-hal yang tidak mungkin bagi Tuhan bisa terjadi begitu saja. Hal-hal yang tidak mungkin bisa akan terjadi dalam hidup kita. Ya. Kita akan belajar dari satu orang yang di dalam firman Tuhan. Kita semua sudah tahu kisah dan perbuatannya, yaitu seorang yang bernama Daud, seorang yang penuh dalam kuasa Tuhan, diurapi Tuhan, dan dikatakan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Demikian firman Tuhan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Puji Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat. Jadi Tuhan itu mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendak-Mu. Jadi Tuhan mencari, menemukan Daud ini hatinya, hidupnya untuk Tuhan. Kalau seumpama mungkin Tuhan mencari, kalau Anda mungkin
Dan Tuhan memberi penilaian kepada saudara Anda. Aku mendapati Mas Aris, bukan bin Insai ya, Mas Aris seorang hamba yang berkenan di hadapanku. Seorang hamba yang mengasihi aku. Tentunya Mas Aris bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga Daud, seorang yang dicari Tuhan, hatinya berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita kembali kepada cerita tentang firman Tuhan, Daud, kita lihat, kita perhatikan, kita renungkan Daud, seorang yang mengasihi Tuhan, tapi ada kata tapi. Dia seorang pembunuh, dia seorang pria yang menyukai wanita yang sudah beristri. Suami yang sudah beristri. Kowe mau wis bener kok. Ya, seorang suami yang mengasihi istri yang sudah bersuami gitu. Daud itu, soalnya penampilannya Daud yang masih muda itu, boleh dikatakan Daud ini punya kelebihan dari paras mukanya, wajahnya. Kalau mungkin menurut pandangan manusia, bisakah seorang yang didapatinya hatinya berkenan kepada Tuhan tetapi kok melakukan pembunuhan, merebut istri orang? Kalau mungkin kita yang menjadi penilainya, pasal saja kalau katakan mengambil istri orang, pelakor, kemudian apalagi membunuh, berencana lagi. Kalau dalam hukum 10 hukum Tuhan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini barang itu sesamamu manusia, baik itu istrinya atau hambanya. Orang yang seperti itu pantasnya di apa sudah? Dirajam. Tapi kok Tuhan menaruh hati kepada Daud. Tuhan menaruh perhatian kepada Daud. Daud kan cerminan kita. Tidak ada yang sempurna dalam hidup manusia. Daud itu seperti kita bercermin dengan diri kita sendiri. Kekurangan kita, perbuatan-perbuatan yang mungkin kita orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan mencari dan menemukan pada hati Daud seorang yang berkenan di hadapanku. Saya percaya bukan Tuhan sembarang memilih, tapi memang Tuhan melihat pada hati Daud. Suatu hati yang kalau kita membaca Mazmur, hatinya, ucapannya Daud selalu dekat dengan Tuhan. Itu yang membuat hatinya Tuhan itu melihat Daud luar biasa. Dia sangat sayang kepada Daud. Dalam keseluruhannya hidup Daud, mungkin katakan usia Daud sampai 70 tahun, peristiwa terhadap pembunuhan, kemudian mengambil istri orang, Betseba, itu memang di dalam Alkitab terbuka. Alkitab kita tuh, tokoh-tokoh dalam Alkitab, baik tokoh Esau, Yakub,
Yakub sebutannya sebagai apa, saudara? Penipu. Itu terbuka dalam Alkitab kita. Tidak ada sesuatu yang ditutupi. Semua terbuka, termasuk kepada di Perjanjian Baru juga banyak. Petrus yang menyangkal Yesus. Semua terbuka. Dan ketika kita temukan Daud juga demikian. Perbuatannya, kelakuannya, itu semua terbuka. Tapi Daud, seorang raja, tadinya bukan seorang raja, seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dibuktikan dengan main kecapi, suka kalau main kecapi di tengah padang gurun, kira-kira main kecapinya untuk siapa, saudara? Hanya untuk Tuhan. Main kecapi di padang gurun. Kalau sekarang mungkin pujian, naikkan bagi Tuhan. Itu yang membuat hati Tuhan itu terenyuh melihat hatinya Daud. Membuat hatinya Tuhan itu iba dengan hatinya Daud. Membuat hatinya Tuhan itu, kalau pengen aku cepat nolong kamu, tapi konsekuensi dari dosa tetap dosa. Daud harus menanggung segala resiko atas segala perbuatan yang dia harus lakukan. Tapi Daud melekat terus kepada Tuhan. Daud terus menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Ini yang sulit sekali bagi kita untuk memahami dari cara pikir kita. Tapi itu sebuah realita kenyataan. Seorang yang dekat dengan Tuhan, penyembah atau worshiper bukan hanya di gereja saja, tapi saya percaya dalam keadaan apapun dia suka menyembah, memuji Tuhan, mengundang hadirat Tuhan turun. Mengundang hadirat Tuhan turun. Air mata kita menetes ketika kita berikan pujian penyembahan bagi Tuhan. Air mata kita menetes ketika kesulitan sedang melanda, ketika problem sedang terjadinya, genting-gentingnya problem, kanan kiri kita sudah tidak lagi bisa menolong. Kita hanya bisa melihat Tuhan dan pujian penyembahan bagi Tuhan, worship bagi Tuhan. Disitulah hati Tuhan melihat hatimu, dan disitulah Tuhan bekerja dalam kuasanya. Oleh sebab itu, hatinya Daud itu dicari oleh hatinya Tuhan. Dalam hidupnya Daud, usia muda, 17 tahun, dia berkarir dari mulai nol. Dia menjadi seorang, tadinya rakyat jelata, dan dia bisa mengalahkan Goliat. Saul melihat kuasanya Tuhan bekerja dalam diri Daud, itu tidak bisa diingkari. Membuat Saul tadinya diam, kemudian rasa cemburu, rasa takut disaingi, dia berupaya untuk membunuh Daud. Toh kalau memang itu sebuah rencana Tuhan, sudah rencana Tuhan. Rencana Tuhan juga disambut dengan pujian penyembahan. Jadi tidak tahu-tahu rencana Tuhan jadi raja gitu. Pergumulan hidup Daud mengalami saat-saat dia mau dibunuh, mau dihabiskan, tapi Daud mencari wajahnya Tuhan. Oh, luar biasa. Siapa yang suka mencari wajah Tuhan? Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Suka mencari wajahnya Tuhan. Disitulah kekuatan yang berlipat-lipat terjadi bagi hidupmu.
mencari wajahnya Tuhan. Dalam keheningan malam mungkin kita bangun malam-malam mencari wajahnya Tuhan, mencari hadiratnya Tuhan. Dan disitulah kekuatan Tuhan berlipat-lipat turun pada diri Daud. Makanya Daud bisa mengatasi setiap ketidakmungkinan, mengatasi setiap persoalan yang sudah menjadi ketidakmungkinan itu, dan itu terjadi dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hari-hari ini persoalan masalah ketidakmungkinan seringkali melanda kita. Mau berbuat ini, mau berbuat seperti itu, rasa-rasanya iya atau enggak, itu kan ketidakmungkinan. Lanjut atau enggak. Tapi ketika kita dengar dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hidupku seperti Daud, aku mencari dalam keheningan hadirat Tuhan, kuasanya Tuhan, urapannya Tuhan. Aku sembah terus ketidakmungkinan dengan lawannya, dengan percaya dan berharap kepada Tuhan. Percayalah, pada satu titik tertentu kadang kita mengalami seperti itu. Itu bukannya Tuhan membiarkan, tapi Tuhan menguji kita. Karena percaya itu di dalamnya juga ada unsur ketaatan. Percaya di dalamnya ada unsur bersyukur kepada Tuhan. Percaya di dalamnya ada unsur kita memuji dan menyembah Tuhan, worshiper Tuhan. Jadi komplit. Dalam hal-hal ini saya percaya dalam hadirat Tuhan. Seperti kemarin jemaat saksi lewat handphone. Ketika dia sudah masuk ke Brayat, rumah sakit Brayat, ukuran apa? Saturasi, Mak. Saturasinya sudah 81, sudah di titik 0. Sudah napasnya ngos-ngosan. Itu tahu-tahu sebelahnya di dalam satu ruang ICU, tadinya tidak bisa masuk ruang ICU, tapi ada satu dokter yang tidak spesialis tapi bilang, ini bawa saja ke ruang ICU. Jadi bisa masuk ke ruang ICU. Di ruang ICU ada yang di sebelahnya, karena ruang ICU di Brayat itu tidak banyak perawat yang situ, jadi upaya sendiri. Kalau kekurangan gas ini dipasangkan, itu merasa bahwa dia sesaknya napasnya bukan main. Tapi ketika sebelahnya bilang, ada perawat bilang konsentrasi dengan dirinya sendiri, tidak perlu lihat orang lain. Wah, dia tidak bisa, sebelah sana tahu-tahu berhenti game. Ketika mengalami sesak kayak gitu, orang kalau kondisinya kayak gitu terus melihat keadaan dan sekitarnya, kira-kira bagaimana? Keadaannya tak penuh kecemasan, ketakutan. Dan dia waktu itu lihat di pintu ruang ICU itu, jadi melihat keluar gitu, tidak melihat ke sesama pasien gitu, melihat keluar seperti ada Tuhan Yesus, seperti ada Tuhan Yesus. Saya sih percaya ada Tuhan Yesus yang bekerja dalam kuasanya. Dan setelah itu, itunya naik, saturasinya mana? Naik 91. Tadinya 4 hari itu sudah ngos-ngosan. Begitu naik, wah, puji Tuhan, bisa naik. Ini saya hanya memperpanjang kesaksiannya. Dan Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib.
ajaib. Dia menyembah Tuhan, Yesus, Yesus. Tidak bisa lagi menaikkan pujian, sudah lupa. Dia hanya berkata, Yesus tolong, Yesus tolong. Itu pun menjadi pujian yang menyukakan hati Tuhan. Katakan Yesus, Yesus tolong, Yesus tolong. Itu pun saya percaya, kalau dinaikkan dengan hati yang penuh percaya, bersyukur kepada Tuhan, Yesus tolong, itu saya percaya menjadi satu pujian yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan ketika Tuhan bekerja, itu tadinya bingung mau di rumah sakit Brayat tidak ditangani 4 hari, dia telepon di rumah sakit Indriati supaya bisa dijemput. Ya sudah, monggo rumah sakit bilang kalau memang mau pindah ke sana monggo, tapi dokter enggak mereferensi kalau ada apa-apa di jalan tanggung jawab pasien dan keluarga. Dalam pergumulan batinnya terus berdoa dan puji Tuhan. Sekarang sudah pulang. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi memang Tuhan sedang melatih kita untuk kita punya waktu hubungan persekutuan dengan Tuhan dengan baik, untuk melawan ketidakmungkinan. Banyak ketidakmungkinan itu dalam hidup kita, apalagi sekarang eranya era COVID-19. Usaha yang masih rambyang, masih apa, saya percaya dengan keyakinan yang sungguh, Tuhan pasti bisa membuka jalan atas persoalan masalah yang kita hadapi. Amin. Sekali lagi, amin. Tuhan masih bisa, banyak cara Tuhan membuka persoalan-persoalan yang kita hadapi. Pertama, tantangan ketidakmungkinan. Kalau bicara tantangan berarti seperti problem yang dihadapkan bagi kita. Tidak kita minta, tetapi Tuhan memberikan, mengizinkan itu terjadi. Itu merupakan tantangan. Waktu Daud masih muda, usianya masih 17 tahun, apa yang kita baca? Coba kita lihat 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 37, Mas. 1 Samuel pasal yang ke 17 ayat 31 37. 1 Samuel pasal 1 Samuel 17 ayat yang 31. Demikian firman Tuhan. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Selanjutnya, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini bisa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu mengajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Iya, puji Tuhan. Ini bentuk pernyataan daripada Daud
seorang yang hidupnya mengandalkan kepada Tuhan. Sekecil apapun dia andalkan kepada Tuhan. Dari semenjak muda dia mengandalkan Tuhan. Jadi ketika Filistin sudah di depan mata, Filistin Goliat itu sepertinya di atas angin, dia mengejek. Dia berkata, anjingkah aku? Dia berkata, apakah kamu menganggap kekuatanmu lebih daripada kekuatanku, Goliat? Tapi Daud hatinya penuh percaya dan bersyukur, yakin, percaya dan bersyukur. Jadi ketidakmungkinan itu asal hati kita percaya, bersyukur kepada Tuhan. Apapun persoalan masalah kita, jika kita hadapi dengan mantap dan berkata, Tuhan, Engkau sanggup melakukan persoalan masalah, Engkau sanggup menyelesaikan masalah. Seperti Daud, Tuhan sanggup menyelesaikan masalah, sekecil apapun. Ya, Tuhan bisa menyelesaikan masalah. Biarlah kita nanti keluar dari tempat ini, engkau yang punya beban masalah, persoalan masalah apapun, engkau lepas masalah dengan muji dan menyembah Tuhan. Engkau lepas dari masalah, kemenangan sukacita ada pada kita. Glory, saya percaya mujizat Tuhan pasti terjadi bagi hidupmu. Masing-masing apa ketidakmungkinan dalam hidup. Mungkin ada yang aku tidak tahu ini, sudah MPP masa persiapan pensiun, bahkan sudah lewat hari-hari di depan, mau melakukan apa? Percayalah. Percayalah, Tuhan sanggup menolong hidupmu. Dia sanggup memelihara hidupmu. Yang percaya katakan, Dia sanggup memelihara hidup. Catat tanggal ini, tanggal 22. Tuhan sanggup memelihara hidupku. Apapun persoalan yang dihadapi oleh Daud, ejekan mungkin, tapi dia tetap yakin dan percaya. Kekuatan kita kan pada keyakinan dan percaya kita. Oleh kuasanya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Makanya kekuatan keyakinan kita itu tidak main-main. Setiap orang pribadinya tidak sama. Setiap orang pribadinya tidaklah sama. Bagaimana meresponinya, bagaimana percayanya kita kepada Tuhan. Kalau mungkin itu sudah memang mentok, kita katakan di hadapan Tuhan. Matius pasal yang ke-9 ayat 29. Matius pasal 9 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama di layar depan. 2, 3. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Imanmu apa? Imanmu berkata, kalau Tuhan bisa sanggup menyembuhkan segala sakit penyakitku. Yang percaya katakan, amin. Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup menyembuhkan Mbak Mira. Mbak Mira sudah sakit, kolep, kakinya bengkak-bengkak. Tapi puji Tuhan, masih Tuhan beri kesempatan Mbak Mira beribadah, menikmati bersama dengan cucu-cucunya. Itu saya percaya Tuhan sanggup
menyembuhkan segala sakit penyakit apapun yang kita derita bersama. Yakin Tuhan masih bisa bekerja sampai hari ini. Yakin. Saudaraku, yang kedua, kita kenalilah Yehova Sebaot, Tuhan bala tentara sorga yang siap menolong kita. Di dalam Alkitab ada banyak sebutan nama pribadi Allah. Ada Yehova Nisi, Yehova Rafa, Yehova Jireh, Tuhan mencukupkan. Tapi ada juga panggilan Yehova Sebaot, bala tentaranya Allah. Tuhan siap menolong. Sampaikah kita keyakinan kita pada detik-detik Tuhan siap menolong? Memang kadang kalau sudah dipepet dengan persoalan, dengan problem dan masalah, kita tetap percaya, yakin Tuhan pastinya akan menolong kita. Persoalan seberat apapun, Tuhan pasti menolong kita. Kalau Tuhan mengizinkan hidup kita, Tuhan pasti menolong kita. Ada seorang ibu yang rumahnya di pinggir rel, rumahnya di pinggir kuburan, pinggir rel, pinggir kuburan, tidak ada harapan lah katakan. Dia punya warung kecil, tapi seorang ibu ini punya iman. Harapannya dia gantungkan sepenuhnya kepada Tuhan, meskipun ibu sederhana, menaruh harapannya kepada Tuhan. Tahukah saudara, ibu yang sederhana ini, ibu yang tidak pernah lihat kesaksian tapi dia membuktikan Tuhan itu hidup. Dia mempunyai rumah sampai 5. Luar biasa. Ibu sederhana yang tidak punya kemampuan, tapi oleh karena iman dan percaya diberi kemampuan oleh Tuhan. Saya percaya iman kita bukan hanya seperti mewujudkan hal-hal yang mungkin boleh katakanlah luar biasa, rumah sampai 5. Iman kita yang kecil-kecil, persoalan demi masalah yang kita hadapi, ucapkanlah, katakanlah dengan iman. Tuhan adalah Allah Sebaot, menolong kita. Apapun persoalannya, saya percaya, serahkan pada Tuhan. Dia akan menyelesaikan masalah kita. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, Dia akan menyelesaikan masalah kita. Yang terakhir, mari kita punya ucapan kata-kata iman. Ucapan kata-kata iman. Kata-kata iman kita harus senantiasa kita ucapkan. Mungkin ketika kita mengalami pergumulan yang berat, persoalan yang berat, sulit untuk mengucapkan kata-kata iman. Tapi terus ucapkan kata-kata iman. Saya kasih satu solusi kalau engkau menghadapi masalah berat. Mau dengar solusinya? Mungkin ini menjadi sebuah solusi. Saya punya beberapa nama-nama yang saya doakan. Terus saya doakan. Sehingga ketika saya doakan, saya lupa akan persoalan masalah saya sendiri. Saya lupa, saya tidak ingat sedikit pun. Tapi saya ingatnya nama-nama ini. Sudah 1,5 jam saya doakan nama-namanya. Dan puji Tuhan, ketika sudah mendoakan nama-nama ini, kembali ke nama yang sedang saya masalah, saya langsung berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil.
Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Makanya doa dengan penuh ucapan syukur, kata-kata iman itu terus harus ada dalam hati kita. Terus harus ada dengan hati kita. Kata-kata iman Daud menghadapi Goliat kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Mari Mas Aris. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dan dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ya. Amin. Tanpa pedang di tangan, dikalahkan dengan iman dan percaya. Itulah menghadapi tantangan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, tanpa pedang, tanpa kekuatan, tanpa apapun. Kita berharap, percaya kepada Tuhan. Seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, dia sakit pendarahan. Istri saya yang 3,5 tahun, itu buat dia rasa penderitaan yang berat, sebab setiap hari tanpa pakainya softtek, pakai pampers terus setiap hari, badannya kurus, pucet. Mau apa lagi? Sudah pergi ke profesor, dokter, diberi paling obat-obat pendarahannya supaya bisa berkurang, dan vitamin. Yang mengalahkan sakitnya tuh dokter bilang ya iman dan percayanya. Dia rupanya profesornya ini di Jogja adalah profesor Muslim, ya. Yakin dan percayanya. Setiap hari diperkatakan. Awal mulai kesembuhannya itu ketika saya suruh ke apotik, saya langganan obat yang harusnya pakai referensi dokter, tapi saya langsung ke apotik Kartosuro, itu apotik 24 jam. Saya beli obat. Nah, ketika saya beli obat salah belinya. Saya belinya 5 mili. Sebenarnya dia butuh yang lebih tinggi lagi. Saya katakan, Tuhan, nanti kan mungkin dengan cara ini Tuhan menyembuhkan. Imani saja, Mam, Tuhan menyembuhkan. Amin, Man? Amin. Nah, ketika itu saya dia minum obat, terus kok ini kan rasa enak, badan rasa enak. Dan kemudian apa yang terjadi ketika dia sudah lama tidak minum, saya berhenti. Ya sudah, pikirnya tanya Mbak Tri, itu mungkin menopause Bu, Ibu menopausnya mungkin awal.
mainnya mungkin awal, jadi tibanya menopause lebih awal. Oh ya sudah, saya tidak ber-KB, dan mujizat Tuhan terjadi ketika orang bilang bahwa kamu tidak bisa lagi punya anak, tidak bisa punya anak. Dan ketika dia sedang menulis, saya masih ingat di sebelah keyboard itu ada yang menulis, luar biasa, tahu-tahu dari belakang saya lihat, kamu kenapa Mam? Berdiri, ketika berdiri darahnya sudah banyak, bawa ke kamar mandi, itu baby yang ada di dalam rahimnya dia keluar, kaget, kita tidak menyangka bahwa dia hamil. Dia pergi ke Palopo, pergi kemana, tanpa dirasa. Itu sudah membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu bekerja dalam perkataan kita, ucapan kita. Saya katakan, enggak apa-apa Mam, nanti kan tahu-tahu dari dosisnya rendah-rendah sampai akhirnya berhenti. Dibuat berhenti sama Tuhan. Dan kemudian ada dokter enggak bisa punya anak, nyatanya sampai akhirnya dia bisa melahirkan meskipun anaknya enggak bisa besar ya. Anaknya perempuan, cewek lagi. Saya membayangkan waktu kadang kalau sama istri saya membayangkan, wah kalau anaknya cewek, luka cowok, udah komplit ya Mam. Cuma wajahnya kaya sapa Mam, kaya papa ya apa mamanya itu. Ya, itu adalah buah dari perkataan iman. Itu nyata terjadi. Jadi kita harus perkatakan kata-kata iman. Jangan mau dikalahkan dengan iblis. Jangan mau dikalahkan dengan keadaan-keadaan sekitar kita. Kadang kan kita dibawa keadaan kita. Nyata melihat seperti ini, kesulitan seperti ini. Kan membuat tawar hatinya kita. Jangan mau diperbudak oleh iblis. Perkatakan dengan iman. Perkatakan dengan iman. Perkatakan dengan iman. Kalau kita percaya dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur darah Yesus, kita menyembah hadirat Tuhan memenuhi kita, terus memenuhi kita. Saya percaya ada kuasa perkataan yang keluar dari mulut kita. Ada kuasa perkataan dari mulut kita. Dan percayalah, oleh karena kasih kemurahan Tuhan, perkataan yang kau ucapkan dengan iman akan melahirkan kuasa mujizat yang besar. Percaya? Kuasa perkataan yang kau katakan dengan iman, apapun keadaannya sekitar kita, akan melahirkan kuasa mujizat yang besar. Tuhan melatih kita untuk berharap dan bersandar kepada Tuhan. Sedikit pun, apapun kita bersandar kepada Tuhan. Terus senangkan hati Tuhan, menyembahlah, undang hadirat Tuhan, memenuhi kita. Dan di situ Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Puji Tuhan. Kita katakan kesimpulannya, mari kita katakan 1, 2, 3. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Nikmatilah hidup merdeka di dalam Kristus dengan semakin hari semakin mengenal Allah kita dan mengucapkan kata-kata iman, maka ketidakmungkinan akan menjadi mujizat bagi kita. Siapa yang percaya bahwa hari ini, malam ini Tuhan melawat kita. Amin. Tuhan melawat kita, kuasanya Tuhan dicurahkan bagi kita. Dan saya percaya mujizat Tuhan pasti terjadi bagi kita. Ya, saya yakin hari ini Tuhan lawat kita. Ya,
Kita akan datang kepada Tuhan. Saya undang para pelayan musik. Engkau ada, Engkau nyata di setiap langkahku, Kau bersamaku. Ku saksikan, ku rasakan kebesaran-Mu yang menjagaku. Semua janji yang Kau tuliskan bagiku nyata untuk memulihkanku. Dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu Tuhan, aku dapat berkata, aku telah menang, melewati semua, tetap percaya, tetap berharap, kulihat kuasa-Mu membelaku. Dalam-Mu Tuhan, aku dapat saksikan, aku telah menang, meraih janji yang Engkau sediakan, Engkau tetapkan untuk terjadi di dalam hidup. Lagu pujian ini dikarang oleh orang yang mengalami sakit yang berat. Dia naikkan pujian terus dengan Tuhan dan lahirlah pujian ini. Saya percaya bukan hanya orang itu yang mengalami, kita pun akan mengalami kalau kita menaikkan pujian dengan percaya. Amin. Kalau kita naikkan pujian dengan percaya. Mari kita berdiri, naikkan pujian ini dengan penuh percaya dan kepada Tuhan. Engkau nyata, Engkau ada, Engkau nyata, Engkau nyata di setiap langkah, Kau bersamaku. Ku saksikan, ku rasakan kebesaran-Mu yang menjagaku. Semua janji yang Kau tuliskan bagiku nyata untuk memulihkan, nyata untuk memulihkanku. Dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu Tuhan, aku dapat berkata, aku telah menang, melewati semua, tetap percaya, ku tetap berharap, kulihat kuasa-Mu membelaku. Dalam-Mu Tuhan, aku dapat saksikan, aku telah menang, meraih janji yang Engkau sediakan, Engkau tetapkan untuk terjadi di dalam hidupku. Nekat dengan percaya. Dalam-Mu Tuhan, aku dapat berkata, aku telah menang, melewati
melewati semua. Tetap percaya, tetap berharap. Kulihat kuasa-Mu membela-Ku dalam-Mu Tuhan. Aku dapat saksikan, aku telah menang meraih janji yang Engkau sediakan, Engkau tetapkan untuk terjadi di dalam-Mu Tuhan. Aku dapat berkata, aku telah melewati semua. Tetap percaya, tetap berharap, melihat aku telah menang dan meraih janji yang Engkau sediakan, Engkau tetapkan untuk terjadi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Aku bisa melihat perkara mujizat-mujizat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang telah tergenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Naikkan pujian. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Seberat apapun persoalan dan masalah yang kita hadapi, kita tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Bukan karena apa yang sudah kita lihat, tapi apa yang kita percaya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bukan karena melihat, tetapi karena percaya firman-Mu pasti digenapi dalam hidup kami.
Terima kasih Engkau berkati pujian dan penyembahan kami. Engkau bekerja dalam situasi seberat apapun Tuhan. Tangan dan kuasa-Mu masih terulur. Bilur-bilur darah-Mu masih bekerja sampai hari ini. Kalau kami berat melihat penderitaan yang berat, pandang salib Tuhan, pandang salib Tuhan. Kita dimampukan oleh Tuhan, kita dimampukan untuk bisa melihat perbuatan ajaibnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hari ini yang saat ini yang lemah dikuatkan kembali oleh Tuhan. Roh Kudus memberikan penghiburan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terimalah berkat sukacita dari Tuhan, berkat Tuhan menyertai kita. Persoalan masalah apapun akan selesai dengan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu ajaib bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus, yang menerima mujizat daripada Tuhan, yang percaya kuasa Tuhan bekerja bagi kita. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan ajaib. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya bersyukur untuk kesetiaan jemaat. Meskipun belum seberapa, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Tuhan melawat kita, dan saya percaya ketika pujian dinaikkan, hadirat Tuhan kita rasakan. Dia bekerja hari ini. Amin. Puji Tuhan. Kita akan naikkan pujian lebih dari pemenang. Mari kita berdiri bersama, lebih dari pemenang. Dikalahkan lagi oleh iblis, kita adalah lebih daripada pemenang. Amin. Engkau adalah pemenang. Katakan kepada kiri kananmu, engkau adalah pemenang. Seberat seperti apapun, seperti Goliat seperti pun, engkau akan lebih daripada pemenang. Amin. Angkat tanganmu. Berkati setiap kami.
dalam ibadah hari ini kami terima berkat yang berkelimpahan bagi kami. Kami terima pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami terima segala janji-janji-Mu dalam firman Tuhan. Terima kasih dan pulanglah, undurlah Engkau dalam ibadah hari ini. Tuhan bersama dengan Engkau dan kasih karunia menyertai Engkau. Tidak ada sakit penyakit dalam tubuhmu dan Engkau diberikan sehat dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan mempertemukan kita kembali pada hari-hari yang akan datang dalam sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Terimalah berkat dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan